Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya lah, sehingga pada malam hari ini di bulan suci Ramadan, hari ke-8 bulan puasa, atau malam ke-9 bulan Ramadan, kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat yang penuh mubarokah ini, dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan sholat isya dan sholat tarawih, serta sholat witir, secara berjamaah dalam suasana yang khusyuk dan khidmat. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri tauladan dan senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat tarawih rahimakumullah. Kami akan menyampaikan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan. Yang kedua itu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Dr. Muhammad Hasbi. Untuk yang ketiga, sambutan dari Dr. Najatullah, spesialis bedah plastik rekonstruksi Mars. Untuk yang keempat, kajian Ramadan dan doa oleh Ustadz Dr. Andes Haji Fahrul Rozi, Magister Agama. Yang kelima, penutup. Untuk menyingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan melafalkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan lafal basmalah tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelancaran dalam penyelenggaraan acara pada malam hari ini. Acara selanjutnya yaitu pembacaan Al-Qur'an yang dibawakan oleh Dr. Muhammad Hasbi. Kepada Dr. Muhammad Hasbi, waktu dan tempat dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, yang dirahmati bersama guru kita semua, Bapak Handoyo, Dr. Nahdlatul, dan saudara sekalian semua yang berbahagia malam hari ini. Alhamdulillah, kita bisa silaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Salam salam kita sampaikan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah, tema yang dimintakan kepada saya untuk disampaikan pada malam hari ini, judulnya saya sederhanakan karena judul semulanya keajaiban sholat tarawih. Kita nanti saya khawatir bicaranya ajaib-ajaib itu anda enak. Saya sederhanakan menjadi hikmah sholat tarawih dan witir. Nah, Bapak sekalian, hanya kebetulan tadi ayat yang dibaca malah fikih tentang dibolehkannya hubungan suami istri di malam hari. Saya tidak tahu kenapa Mas Dokter pilihnya ayat itu. Jangan-jangan kangen sampai. Ya boleh. Bukan ayat dibolehkannya bahwa Allah itu tahu dengan kita manusia, maka diizinkan sampai menjelang fajar, dan setelah fajar disuruh menahan diri sampai terbitnya tenggelamnya matahari atau maghrib. Nah, Bapak sekalian, kita akan bahas tema kita saja, dan kita membahas lagi terjemahan ayat tadi. Insya Allah dipahami sendiri-sendiri. Oke, Bapak Ibu, semula sekali lagi judulnya keajaiban, saya ganti dengan hikmah aja. Hikmah di setiap ibadah dan bahkan di setiap proses hidup itu, kalau kemudian kita perhatikan selalu ada hikmah di balik apa yang Allah perintahkan kepada kita. Baik itu ibadah yang khusus seperti sholat, puasa, zakat, haji, tapi juga ibadah-ibadah Ramadan, bersedekah, berzakat dan sebagainya, selalu ada hikmahnya. Misalnya ketika kita diperintah untuk bersedekah misalnya, kita itu sedekah Allah nggak tambah kaya, kita pelit Allah nggak jadi miskin. Tapi kalau kita senang sedekah, insya Allah saudara kita banyak rezeki menjadi berkah. Tapi kalau kita mohon maaf pelit, dan saya tidak ada orang yang suka dengan orang pelit. Ya, tahu saya siapapun nggak suka dengan orang yang pelit. Maka kemudian kita dianjurkan menjadi seorang yang dermawan. Nah, Bapak Ibu, bahkan menurut catatan orang saking tidak baiknya orang pelit itu juga benci kepada sesama orang pelit. Maka orang pelit pun bergaul dengan yang dermawan supaya dia terbebas dari bayar. Nah, kira-kira begitu tadi. Begitu. Ini selalu ada hikmah di balik perintah-perintah ini. Nah, termasuk dalamnya adalah sholat tarawih dan witir yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Secara umum, sholat witir maupun tarawih di malam hari itu di bulan Ramadan secara umum itu namanya qiyamul lail. Maka nanti Bapak Ibu kita akan mendapati dalil yang sifatnya umum, tidak menyebut langsung kata tarawih. Karena qiyamul lail sholat malam yang dikerjakan di bulan Ramadan yang diselingi istirahat kemudian berdoa, itu namanya disebut dengan tarawih. Karena secara bahasa tarawih itu kan artinya rehat, santai, ada jeda. Nah, maka kemudian kita beri dengan doa. Dulu itu ucapan pertama kali disebut oleh Imam Syafi'i ketika di Madinah itu ada orang sholat tarawih, bacaannya panjang, jumlah rakaatnya banyak. Jadi kalau di total itu 31 rakaat. Karena habis sholat isya 20 rakaat ditambah malam itu 11 rakaat. Jadi total 31 rakaat. Sampai Indonesia dipilih. Ada yang pilih 20, ada yang pilih 8. Nah, terus berkembang, yang 20 biasanya cepat, yang 8 biasanya lama. Sampai di Indonesia sekarang diringkas lagi, dikombinasi, ya 8 tapi cepat. Nah, itu kita kan luar biasa mengkombinasikannya. Nah, maka Bapak-Ibu sekalian, ya disebut dengan tarawih.
Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kalau dia namanya qiyamul lail, nanti dari yang kita sebut namanya qiyamul lail semua, itu di luar Ramadan biasanya kemudian sering kita sebut dengan sholat tahajud. Nah, sehingga Bapak Ibu, nah tahajud itu kan makna aslinya begadang. Ya, wa minal laili fatahajjat bihi, dan sebagian malammu berjagalah. Jadi maaf, dokter yang jaga malam itu tahajud sebenarnya. Ya, karena berjaga ketika orang lain pada tidur, secara bahasa. Lalu kemudian kenapa menjadi di Indonesia dilaksanakan kasih tidak seperti dulu? Kalau dulu kan taruh itu ya tengah malam. Maka Bapak Ibu kalau perhatikan ada misalnya sempat umroh Ramadan yang di Madinah itu, yang habis sholat isya tarawihnya itu biasanya para jamaah umroh. Sementara penduduk asli Madinah biasanya melaksanakannya tengah malam, yang 11 itu. Nah kita daripada ya ambil 11-nya tapi habis isya. Jadi dikombinasikan lah kira-kira. Kalau kita laksanakan tengah malam, insya Allah bubar kita itu. Nah Bapak Ibu, mari kemudian kita lihat apa hikmah dari ibadah puasa yang ibadah salat tarawih yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Yang pertama Bapak sekalian, ini sholat sunnah yang kemudian dianjurkan berjamaah. Asalnya dia itu sholat itu sendiri. Jadi sholat sunnah itu lazimnya sendiri. Tapi sholat tarawih dianjurkan berjamaah. Kenapa? Ya, maaf, jumlah rakaatnya banyak. Tidak setiap kita hafal dengan banyak ayat. Ya, kalau sholat sendiri 11 rakaat itu, kalau kita nggak biasa membuka Al-Quran kan, bisa jadi suratnya kan dinakalkan sama ke bawah terus. Sehingga malaikat itu sudah mencatat meskipun kita belum selesai sholat. Baru takbir, mesti berarti dulu menaik. Maka kemudian kita dianjurkan berjamaah. Nah kalau berjamaah kan tinggal amin saja, biarkan imamnya yang baca. Nah begitu kan? Ya cuma masalahnya imam sekarang juga sudah mulai by request, sesuai dengan permintaan. Ya, sudah diperseni, nanti jangan panjang-panjang. Jadi kemudian kita ambil yang pendek-pendek. Jadi itu, maka dia adalah sholat berjamaah yang biasanya sholat sunnah itu kita selenggarakan sendiri, tapi kemudian tarawih sholat sunnah yang kemudian kita laksanakan dengan berjamaah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau soal hikmah jamaah kita semuanya sudah tahu, Allah akan lipat gandakan. Ada kebersamaan Bapak Ibu. Sholat berjamaah itu mencayakan melahirkan kebersamaan antara imam dan makmum, dibutuhkan saling menghargai, saling menghormati. Makmum wajib mengikuti imam, imam mengerti keadaan makmumnya. Itulah kenapa bolehnya kemudian imam mengikuti apa yang kemudian terbiasa di dalam lingkungannya. Ya. Imam tidak boleh memaksakan diri sehingga kemudian tidak bisa berkata begini, terserah sampean mau ikut apa enggak, saya membaca yang panjang-panjang. Kalau kuat silakan ikut, kalau enggak pulang, silakan pulang. Itu nanti jamaah hari berikutnya itu sudah gelar sajadah sudah kaget, waduh imam belum menaik balik. Ya kan begitu, akhirnya dia nggak ngikutin. Kenapa mas nggak jadi ikut? Lama sekali Pak. Kemarin kebetulan mic-nya mati. Nah, terus waktu sujud lama banget, aku bangun belum balik lagi saya. Nah, ini penting bekerjasama antara imam dan makmum. Ya, imam rukuk, makmum rukuk, imam sujud, makmum sujud. Beda posisi tapi satu visi, beda barisan tapi satu tujuan. Nah, kira-kira begitu. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau ini kemudian kita bangun nilai ini luar biasa. Kenapa berjamaah itu derajatnya sangat tinggi? Karena maaf Bapak Ibu, imam tidak boleh semaunya sendiri, makmum hormat kepada imamnya. Apalagi sholat zuhur misalnya, kan bacanya sendiri-sendiri. Kita sebagai makmum Al-Fatihah baru selesai, tiba-tiba imamnya rukuk. Mau tidak mau kita menyesuaikan. Tidak ada makmum terus ngeyel, terserah, aku belum selesai. Nah, dia ikut rukuk.
Nanti rakaat kedua sambil dalam hatinya dia berkata, ini imam agak cepat, maka saya bacanya cepat. Maka rakaat kedua Fatihahnya selesai, Qul selesai, imamnya nggak ruku-ruku. Nunggu, nggak ada yang mendahului. Ini yang saya sebut beda visi, tapi beda posisi, tapi satu visi itu begini. Kenapa berjamaah itu nilainya tinggi? Karena orang sanggup menanggalkan egonya, tidak semaunya sendiri-sendiri. Iya, karena makmum itu begitu hormat bertindak kepada imamnya, kemudian bisa ngomong jamaahnya dengan sebaik-baiknya. Dulu kan sampai ada, maaf ya, makmum jengkel kepada imamnya. Karena imamnya itu bacaannya sudah lama, panjang, jaraknya agak begitu amin. Itu imamnya nunggu gak baca-baca. Nah, satu hari ada makmum jengkel, ini bacaannya kok lama, istirahatnya lama. Akhirnya kan Pak Yai itu pakai jubah. Jubahnya kan dilepas oleh imam. Nah, dalam jubah itu ternyata ada siwaknya. Ya, sikat gigi Arab itu. Nah, itu oleh santri dikerjain, siwaknya diambil, kemudian dioles-oles sambal. Dimasukkan ke dalam kantongnya Pak Yai lagi, kemudian kalau imam sholat isya kan dipakai lagi. Begitu amin Pak Yai itu kemudian siwakan. Waduh, ya Allah, tapi kemudian ya ini luar biasa. Ya meskipun sebelumnya agak risau, agak kacau, agak ganggu, tapi beliau bijaknya luar biasa, mengambil sikap yang tidak melahirkan gejolak meskipun sakjanya kepedesan. Maka dia membaca surat berikutnya yang sebetulnya menghilangkan pedesnya itu tidak kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duha wal qamari idza tala'a. Yang menghilangkan pedesnya, tapi kemudian tetap membaca Quran. Nah, ini bijaknya seorang pemimpin, imam yang luar biasa. Ini maka kemudian nilainya sangat tinggi derajatnya. Pertama itu rukuk bersama, sujud bersama. Maaf, kadang waktu jamaah itu senggolan, Pak. Ya, baru kali ini aja kita setahun 2 tahun terakhir ini sholat kecil peluangnya senggolan karena jamaah kita sofnya berjarak dan kita selang-seling. Lu pas dulu, pas penuh kan begitu, sangat mungkin kepala maaf kesenggol pantat depan kita. Tapi nggak ada orang emosi, nggak ada orang sholat kepalanya kesenggol langsung dorong. Wah, betul, ya betul bos, nggak pernah begitu. Sujud kepala kesenggol kaki, masih tenang. Selesai sholat malah salaman, itu luar biasa ini. Nggak ada orang emosi. Assalamualaikum. Sorry, tidak bisa. Kepala bos, nanti di luar bos. Tidak pernah terjadi loh, Bro. Iya, artinya apa? Betapa kemudian membangun kebersamaan itu ya kadang-kadang ya maaf, sok senggolan, sok gesekan, sok salah beda pandangan. Maka ini pentingnya, mohon maaf teman-teman residen, pentingnya membangun komunikasi jamaah dijejer waktu akeh dari latar belakang macam-macam daerah-daerah yang berbeda. Penting membangun komunikasi seperti orang berjamaah. Maka sholat tarawih adalah sholat sunnah, tapi dikerjakan secara berjamaah, membawa nilai yang sangat-sangat luar biasa, membangun kebersamaan di antara kita. Satu. Lanjut, yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tarawih itu mengqama Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini yang tadi saya sebut, dalilnya tidak menyebut kata tarawih. Mengqama, barang siapa menegakkan sholat malam Ramadan di malam bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, karena dia atas dasar iman dan mengharap ridha Allah, maka kemudian dia akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau, dosa-dosa yang telah lewat. Nah, para mufasir, para ahli hadis menjelaskan ini dengan menyebut adalah dosa-dosa kecil selain syirik. Dosa-dosa kecil. Kenapa? Karena kita manusia, nggak mungkin tidak pernah berbuat keliru. Ya, rata-rata kita berbuat dosa. Maka kemudian dalam sholat itu ada doa yang menyebut Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, ya, warhamni, sayangilah aku, wajburni, tutuplah kekuranganku, warfa'ni, angkat derajatku, warzuqni, cukupkan rizkiku, wahdini, peludah aku petunjuk, wa'afini, sehatkan aku, wa'afu'anni, hapuslah kesalahanku.
Dan itu kita ulang-ulang setiap rakaat itu. Maka Nabi menyebut man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Rabbil ya Allah, alhamdulillah dosa kita kan ya maaf, dosa itu kan amat sangat banyak, dari yang kecil-kecil, dari yang ngerumpi, yang dari bahas orang lain, yang kan membahas sama-sama residen kan begitu, sering yang nggak datang dibahas, ketika yang datang dibahas, yang dibahas datang, kemudian yang membahas tadi pergi gantian dibahas, nah itu kadang-kadang begitu kita melakukan kesalahan yang bisa saja kita sengaja, bisa tidak, maka penting kita menyatakan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa yang kemudian kita lakukan. Dan itu Rasul menyampaikan kepada kita, man qoma, barang siapa menegakkan sholat malam, yang para ahli hadis menyebut Ramadan itu berarti sholat tarawih itu dan witir, maka kemudian Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lewat, sehingga nanti pada ujungnya ketika Syawal, karena siang puasa malam tarawih, kita disebut keluar seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibu yang tidak punya dosa dan salah lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab begini Bapak Ibu, enaknya berhubungan dengan Allah itu begitu. Ibadah kepada Allah itu enaknya dosa kita bertumpuk-tumpuk. Kalau kemudian kita bertobat dengan melakukan satu kebaikan, Allah bisa menghapus semua kesalahan kita dengan melihat kebaikan kita. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan itu bisa menghapus dosa. Tapi kalau manusia sebaliknya, bertumpuk-tumpuk kebaikan bisa terhapus dengan satu kesalahan. Ini repotnya dengan manusia. Iya. Seminggu datang tidak pernah terlambat, sekali terlambat itu yang dipersoalkan. Kita di mana-mana, tidak hanya di kantor, di pabrik, di mana-mana. Semua kebaikan kita bisa hilang dengan satu kesalahan. Itu manusia. Tapi kalau dengan Allah, semua kesalahan bisa hilang dengan satu kebaikan. Maka kalau bisa kita pinjam pandangan Tuhan, mata Tuhan untuk melihat kepada orang lain, sehingga kita sanggup menghargai orang lain ketika mereka melakukan kesalahan, ya, yang akan dilihat adalah kebaikan-kebaikannya. Mohon maaf, ya, misalnya praktek 10 kali benar nggak ada, biasa aja. Kemudian 1 kali melakukan kesalahan, itu yang terus akan dibicarakan dan diungkit-ungkit terus. Nah itu soal manusia itu sok-sok begitu. Maka kita harus jangankan maaf dengan profesi, dengan di rumah aja, dengan istri, dengan suami kadang begitu. Ya kan, semua kebaikan itu bisa hilang gara-gara suami melakukan satu kesalahan, seakan-akan suaminya tidak pernah berbuat baik sama sekali. Demikian juga sebaliknya. Maka penting kemudian kita belajar dari sini, Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita, maka kemudian kita belajar memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahkan kemudian Rasul itu memotivasi kita agar mau melakukan qiyamul lail, sholat malam, bahkan kemudian beliau mengajak keluarganya, mengumpulkan keluarganya, lalu kemudian menyatakan barang siapa atau siapapun yang mau sholat malam bersama imam, artinya bersama imam itu berarti berjamaah, maka dia ditulis seperti pahala sholat malam penuh. Ya, karena bersama imam itu tadi, kalau pas ketemu imam sesuai itu kudu sabar sampai salam, ya, luar biasa ya. Gitu, amin, bismillahirrahmanirrahim, yasin. Itu kan terapat dia Allah, yasin. Baik, di rukuknya kapan ini? Bisa stresan begitu. Nah itu kalau sanggup bertahan, itu surga, apa namanya? Seperti orang sholat 1 malam penuh. Ya. Loh, kecuali orang sadar sholat di mana? Di Masjid Agung. Nah, kalau di Masjid Agung kan jelas memang 1 tarawih-an 1 juz. Itu memang mereka berangkat sudah dengan niat begitu. Tapi mohon maaf, ada kisah unik Bapak Ibu, ketika kami, maaf tahun 2013 kalau nggak keliru, pas ada gerhana matahari sore,
Maka kemudian di Madinah kan ada sholat gerhana. Nah di Madinah itu punya khas, khutbahnya pendek, sholatnya panjang. Panjangnya mendekati sama dengan panjangnya sholat gerhananya. Karena sholat gerhana itu kan takbir, baca Fatihah, baca surat, rukuk, berdiri lagi, baca Fatihah lagi, baca surat panjang lagi. Dan memang perintahnya bacaannya ayatnya panjang. Nah suatu hari Bapak Ibu ini cerita dari yang mengalami, yang melakukan dan cerita ke tamu di kamar. Jadi dia nggak ngerti ikut sholat gerhana. Begitu Fatihah, imamnya membaca surat Al-Baqarah yang nyaris 3 juz itu. Ya Allah, dia cerita, ya Allah, aku kuat lagi. Begitu Allahu Akbar, aku langsung Alhamdulillah. Jadi tidak ikut Allah Akbar, malah Alhamdulillah. Jadi waktu rukuk dia berkata Alhamdulillah. Saking senangnya rukuk, Bapak. Ya Allah, ternyata rukuknya lama sekali. Begitu sama Allah, gimana hamidah. Terus baca Fatihah lagi, Fatihah lagi. Dia tambah seru, jangan-jangan panjang lagi. Akhirnya betul, begitu Amin baca panjang lagi, baca Ali Imran, dia itu yang cerita dia sendiri. Aku kuat banget. Terus, ya Allah, mulai pulang gitu ya. Dia pulang aja, baru setengah itu pulang. Lah temennya yang diceritani malah jawab, aku tak jadi bikin pulang Pak, tapi aku di rumah di tengah rasa metu Pak. Begitu loh Bapak Ibu. Alhamdulillah dilarang yang jogo bosnya. Begitu loh Bapak Ibu. Ya maaf panjang betul. Maka sampai disebut barang siapa sholat bersama imam sampai selesai dan dia ridho dengan imamnya itu, maka kemudian Allah menulisnya pahala seperti satu sholat malam penuh, karena di situ berjamaah. Kalau kita sendiri kan kita bisa milih surat, tapi berjamaah begitu sehingga disebut bersama imam sampai selesai. Alhamdulillah Bapak sekalian yang dirahmati Allah. Nah, mudah-mudahan meskipun kita bacaannya tidak panjang-panjang, tapi kan kemudian kita selesai bersama imam. Insya Allah mudah-mudahan dapat kebaikan juga. Lanjut Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini intinya sama, dalilnya sama, salat bersama itu sampai itu selesai. Maka berikutnya Bapak Ibu, salat tarawih itu bagian dari syiar Ramadan. Ya. Bagian berdagang juga nggak akan ada acara begini kalau nggak Ramadan. Ya kan? Masuk sawal-sawal tarawih gitu. Nah, nanti malah kita dikira nopo aja. Tapi begitu Bapak Ibu, ini syiar Ramadan. Jadi setiap tahun, ya Alhamdulillah, ya tahun yang lalu kita juga selenggarakan di sini ya. Sebelumnya mungkin libur ya karena pandemi. Ya, sebelumnya syiar Ramadan di bagian berdah itu luar biasa. Selenggarakan dari rumah ke rumah di para guru besar kita, para senior kita, luar biasa. Silaturahim nanti sahabat berikutnya. Ini menyemarakan syiar Ramadan. Jadi sholat tarawih itu adalah syiar. Dengan melaksanakan sholat tarawih itu berarti menyemarakan bulan Ramadan dengan ibadah. Nah, Bapak-bapak, karena sholat tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu sekalian, semarak syiar itu mungkin bagi Bapak Ibu karena kita di Indonesia kebetulan muslimnya banyak, mungkin syiar itu nggak begitu terasa. Tapi ketika Bapak Ibu misalnya Ramadan pasti di Eropa, Ramadan pasti Amerika, atau pas Ramadan di mana yang kemudian cuma sedikit, itu tarawih itu rasanya luar biasa. Maka kemarin kan ada heboh luar biasa di New York, ada tarawih on the street itu begitu ya. Tarawih di itu untungnya di Amerika. Itu kalau di Simpang 5 mesti dianggap promo radikal itu. Begitu ya. Karena dia berani sholat tarawih di jalan. Jangan lupa di New York itu sholatnya juga harus pakai di atas sedemikian rupa karena tidak ada tempat yang memadai. Bapak Ibu, mereka yang pernah tinggal di sana atau setidaknya dalam situasi seperti itu, dia merasakan syiarnya terasa betul, membahagiakan betul, ketemu dengan orang yang sedang bisa melaksanakan ibadah. Jadi ketika kita mungkin kurang begitu terasa, tapi begitu kita dalam kondisi apa di Madinah atau di Mekah atau di daerah-daerah yang kemudian kita bisa menyelenggarakan luar biasa. Ya misalnya di Freeport, ya taruh di Freeport itu rasanya
indahnya luar biasa. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu barangkali nanti pada yang mendapat atau tugas atau milih melamar pekerjaan menjadi dokter di rumah sakit Freeport misalnya, itu kan mungkin kita masuk ke lorong atau ke terowongan yang kedalamannya sampai 2000 meter ke bawah. Nah, di sana ada tempat ibadah, taruh di sana itu indahnya luar biasa, terasa Ramadannya Bapak Ibu. Nah, maka kemudian ketika tarawih dia bagian dari mensiarkan ajaran agama. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini silaturahim. Ya, tadi yang saya sambung. Jadi ketika kemudian salat tarawih dilakukan berjamaah itu menyambung silaturahim. Ya, karena kesibukan kita, ya kita sama-sama sibuk sehingga ya sama-sama beraktivitas, jarang bisa ketemu. Ya ketemunya itu ya pas tarawih itu. Nah, maka tarawih itu menyambung silaturahim di antara kita, Bapak Ibu, mempererat hubungan. Nanti ya kalau teman-teman residen masih ketemu tiap hari ketemu, tapi ketika sudah alhamdulillah saya ikut mendoakan kuliahnya lancar, lulus, lalu kemudian praktek di masing-masing tempat, itu kan kemudian nanti ketika ada tarawih bersama begitu tampak betul terasa ya Allah udah lama nggak ketemu, udah lama. Ya, bahkan kadang-kadang praktek di rumah sakit yang sama karena jamnya nggak sama, sering tidak ada, nggak ketemu sama sekali. Maka tarawih menjadi ajang silaturahmi yang sangat luar biasa. Silaturahmi komunikasi terjalin dengan sebagus-bagusnya. Lanjut, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi ini saya tambahkan karena ada di kedokteran ya. Gerakan sholat yang teratur dan tertib yang kemudian bisa tumakninah dan bacaan sholat yang baik akan berpengaruh terhadap fisik dan rohaniah kita. Ya, setidaknya yang asupan yang kita masukkan dalam waktu berbuka itu kemudian kita ubah menjadi energi dengan rukuk dan sujud berulang-ulang, itu misalnya tidak berhasil mungkin sudah peringatan semuanya. Dan itu insya Allah menyehatkan kan begitu ya. Dan tapi jangan dianggap sholat tarawih bagian dari senam, bukan ya? Bukan, tapi gerakan rukuk sujud dengan posisi yang para ahli sudah menjelaskan itu akan berpengaruh betul terhadap kesehatan kita, apalagi sampai misalnya 31 rakaat itu insya Allah jauh lebih menyehatkan, dan bacaan-bacaannya itu ya dari Fatihahnya, dari bacaan rukuknya, bacaan sujudnya, insya Allah secara rohaninya akan memberikan pengaruh positif terhadap kita semuanya. Lalu kemudian kita tutup dengan sholat witir, di mana witir itu Bapak Ibu satu, itu satu, sholat witir itu oleh Nabi disebut sebagai sholat tambahan. Innallaha, sesungguhnya Allah zadakum, menambah bagimu sholat, sebuah sholat, tambahan sholat, yaitu fahafidu, maka jagalah dia. Kalau di sini terjemahkan peliharalah dia, fahafidu, maka penghafal Quran yang disebut hafid, itu penjaga Al-Quran, pemelihara Al-Quran, maka disebut hafid. Fahafidu, maka jagalah, maka pelihara dia, yaitu wajah al-witr, yaitu sholat witir atau sholat ganjil. Maka kemudian kita ketika sholat tarawih kemudian kita sempurnakan, kita tambahi dengan witir yang 3 rakaat, atau kalau mau 5 rakaat boleh, dan seterusnya. Karena ini tambahan untuk kemudian kita lakukan. Lanjut. Nah, ini yang sama juga. Innallaha zadakum sholat, sesungguhnya Allah menambah kamu atau memberikan tambahan sholat, wahya al-witr, yaitu sholat sunnah witir. Wasalluha, maka kerjakanlah sholat witir itu fima baina sholatil isya ila sholatil fajar, dari antara sholat isya dan sholat fajar. Sehingga para ulama sampai mengingatkan, seandainya kita nggak bisa tarawih yang 8 rakaat atau 20 rakaat karena kesibukan, setidaknya kita lakukan witir antara isya dan fajar itu 3 rakaat selesai. Jadi misalnya nggak sempat tarawih, kita bisa witir saja 3 rakaat.
malam hari mau sahur kita bisa lakukan sholat witir 3 rakaat. Jadi pas sahur itu nyaman untuk kita lakukan sholat 3 rakaat. Lanjut. Bahasanya menyempurnakan sholat malam. Ya, ij'alu, ini alhamdulillahnya hilang. Ij'alu, jadikan akhir sholatikum bil-laili fitra. Jadikan akhir sholatmu di malam hari itu dengan sholat witir. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu ij'alu kurang itu ij'alu akhir sholatikum bil-lail fitra, dengan melaksanakan tambahan yang disebut dengan sholat ganjil. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu sering muncul pertanyaan, kalau sudah witir malam boleh sholat enggak? Nah, itu kalau Abu Bakar As-Siddiq itu menjelang tidur selalu witir. Ketika ditanya apa nanti malam enggak ingin tahajud, jawabannya ya insya Allah saya tahajud. Nah, kenapa witir sekarang? Saya sudah tua. Saya khawatir nanti kalau saya belum witir, tidur kebablasan malah nggak witir sama sekali. Sehingga saya mungkin tetap akan sholat malam, tapi saya kalaupun nanti bangunnya kebablasan nggak bisa sholat tahajud, tapi sudah saya lakukan dengan witir. Tapi kalau Umar enggak, Umar selalu menjelang tidur nggak mau witir. Ketika ditanya kenapa nggak witir, supaya saya punya keinginan kuat untuk bangun. Sebab kalau aku sudah witir nanti aku nggak bangkit. Nah, itu kan masing-masing punya pilihan. Maka saya bismillah masih muda, saya akan tidur dulu, nanti akan bangun. Karena saya belum witir, maka saya memaksakan diri nanti malam harus bangun. Nah, itu pilihan saja. Mau lebih hati-hati model Abu Bakar, ya boleh. Mau meniru semangat seperti Umar bin Khattab juga boleh. Ini memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah sholat witir kita. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ausoni telah berwasiat kepadaku khalili, kekasihku. Maksudnya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisalatin, dengan 3 hal. Agar apa? Kita tidak jangan sampai meninggalkannya. Nah, kira-kira begitu. Aku diwasiati oleh Rasulullah untuk menjaga 3 hal. Yang pertama yaitu salat ayam minggu syar, puasa 3 hari dalam setiap bulan. Wa salat duha, kemudian salat duha, wa naum ala witr, dan kemudian salat witir sebelum aku tidur. Nah, itu Abu Bakar melakukan itu. Ya, puasa 3 hari setiap bulan, kemudian sholat duha, dan kemudian witir. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi sholat malam itu kalau bulan Ramadan kita sebut taraweh, dan witir itu bisa dilakukan baik setelah di bulan Ramadan maupun setelah bulan Ramadan. Kita bisa melanjutkan terus. Ramadan kita syiarkan dengan qiyamul-lail, dengan sholat tarawih, di mana Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Kemudian ketika kita lakukan berjamaah, itu akan dinilai oleh Allah seperti sholat malam semalam penuh. Dan kemudian Bapak Ibu, dia bisa menyambung silaturahim dan dalam rangka mensyiarkan bulan Ramadan. Saya kira ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambahan sedikit wawasan buat kita, sehingga mudah-mudahan nanti ya ketika misalnya kita pas tidak bisa sholat tarawih sama sekali, setidaknya kita bisa melakukan sholat witir yang 3 rakaat itu, baik habis sholat isya atau menjelang sahur. Insya Allah akan membawa kebaikan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mohon maaf agak pandangan sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Mari kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah amin. Hamdi wa fi ni'amahu wa fi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna wal muslimin wa ahlikil kafarata wal zalimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa tamim tafsirana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Dr. Andes Haji Fathul Razi, Magister Agama, kami mengucapkan terima kasih atas tausiah yang telah diberikan. Semoga ilmu yang telah diberikan menjadi bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatat amal soleh yang telah kita perbuat. Amin ya rabbal alamin. Sampailah kita di akhir dari seluruh rangkaian acara pada malam hari ini. Atas nama panitia penyelenggara, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih besar-besarnya atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu pada malam hari ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz dan kepada guru-guru kita. Sedikit pengumuman untuk tahun minggu depan. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا sholat tarawih dan di KSN Badansara. Pengumuman dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.